Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Azahra, NPM 20030111075 dari kelas Ekonomi Syariah B dengan mata kuliah Tauhid, Akhlak, dan Tasawuf. Video kali ini saya akan menyelesaikan tugas membuat narasi cerita tentang bertaubat dari jeratan ekonomi konvensional ribawi. Singkat cerita, saya bekerja di sebuah perusahaan swasta yang saham mayoritasnya dikuasai asing. Posisi terakhir saya adalah pimpinan wilayah dengan jabatan sebagai Vice President. Sesuai tanggung jawab yang saya emban, pendapatan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan kantor juga sangat besar. Belum lagi bonus tahunan dan THR yang nilainya bisa lebih dari 100 juta. Selain itu, saya juga mendapatkan fasilitas kendaraan operasional secara cuma-cuma. 2 kali saya mendapatkan mobil seharga 250 juta dan 350 juta. Bahkan pengeluaran untuk rumah dinas yang saya tempati juga dibayari oleh kantor. Dari sisi materi, saya benar-benar berada pada zona nyaman. Besarnya tanggung jawab yang saya emban membuat saya sibuk, hanya punya waktu sedikit untuk keluarga. Sholat juga semakin jarang saya jalankan. Bisa melakukan waktu sholat dalam sehari saja sudah sangat beruntung bagi saya kala itu. Di sisi lain, jabatan tinggi yang saya terima bukan menjadikan saya lebih baik. Banyak sekali sifat buruk yang timbul pada diri saya, antara lain sombong, angkuh, tidak bisa menerima nasihat, arogan, emosional, dan lain-lain. Selain itu, saya juga tertular tabiat buruk dari tempat kerja. Walaupun sudah mendapat gaji bulanan yang cukup besar sebagai pengelola perusahaan riba, saya pun ikut menjadi pemakai riba, mulai pinjaman dari KPR, KTA, hingga kartu kredit yang limitnya besar. Ingin resign saja dari kantor. Saya merasa seperti orang yang tersandera hutang yang saya perbuat sendiri dan belum tahu bagaimana cara melunasi hutang-hutang tersebut. Satu-satunya cara untuk lunas hutang adalah kalau saya mati, karena sebagai karyawan saya di-cover asuransi. Kalau dihitung-hitung, nilai asuransi yang akan diterima ahli waris itu bisa menutup semua hutang-hutang kami. Perasaan ingin resign itu semakin lama semakin besar. Bahkan jika risikonya kehilangan harta, saya sudah siap asalkan semua hutang bisa lunas. Setiap hari saya berdoa, minta tolong kepada Allah. Sholat wajib yang dulu sering saya tinggalkan, mulai saya kerjakan lagi. Bahkan diikuti sholat tahajud dan duha. Kalau malam saya tidak bisa tidur, walaupun sudah diusahakan melepas semua pikiran tentang hutang-hutang kami. Setiap pagi saat akan berangkat ke kantor, badan selalu lemas, gemetaran karena kurang tidur. Saya yakin Allah sayang kepada kami, makanya saya ditegur dan harus mengambil keputusan. Saya beranikan diri bicara bahwa saya sudah tidak bisa lagi bekerja di lembaga riba. Saya juga memberitahu beliau secara konsekuensi kalau saya resign, termasuk kehilangan semua aset untuk menutupi semua hutang. Mungkin karena dibantu doa, akhirnya doa saya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kantor tempat saya bekerja menawarkan program pensiun dini untuk semua karyawan. Maka begitu program itu di-launching, saya adalah orang pertama yang apply untuk pensiun dini. Singkat cerita, untuk terakhir kalinya saya bekerja di perusahaan tersebut. Pensiun dini dan surat resign saya disetujui. Saya menerima pesangon. Dari pesangon itu, saya tutup semua utang di bank. Saat itu, saya tidak tahu lagi harus bekerja apa dan bagaimana nasib kami sekeluarga ke depan. Yang ada hanya pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tabungan yang masih ada, kami beranikan diri membuka toko busana muslimah yang bernama Madinah Fashion. Sementara mobil yang masih ada, saya coba manfaatkan untuk menjadi driver taksi online. Setelah tidak lagi bekerja di perusahaan swasta, waktu saya semakin banyak. Selain itu, saya punya lebih banyak waktu untuk mendengar ceramah agama, baik langsung maupun melalui handphone. Saya mencari-cari topik tentang riba, dan saat itulah saya baru tahu ancaman-ancaman dosa riba. Alhamdulillah, karena rezeki dari Allah, toko Madinah Fashion sudah buka di 2 lokasi. Sementara dari penghasilan sebagai pengemudi taksi online, bisa menutup biaya makan. Godaan kadang-kadang sering datang. Beberapa perusahaan ribawi mencoba menghubungi untuk mengajak bergabung saya kembali di lembaga riba. Namun, alhamdulillahnya, saya selalu menguatkan untuk istiqomah. Sebuah hadis menyebutkan, 1 dirham dimakan seseorang, dan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, maka itu lebih berat daripada 60 kali zina. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Hazalah. Demikian cerita perumpamaan yang saya buat sebagai narasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.